Ya, kembali apa kabar Indonesia Malam pemirsa, dan telah tersambung lewat sambungan telepon Profesor Dr. Chairul Anwar Nidom, Guru Besar Biomolekuler. Selamat malam, Prof. Nidom. Selamat malam, Pak Jaka. Ya, Prof. Nidom, saya ingin tanyakan karena Prof. Nidom dan tim sudah menemukan obat untuk halau virus corona di paru-paru. Formulasi BCL, yakni bromhexin hydrochloride. Seperti apa lengkapnya, Prof? Jadi begini, kami dari Profesor Nidom Foundation itu sedang melakukan upaya-upaya dalam menghadapi corona ini. Karena terus terang dari aspek sains, corona ini menantang buat kami. Jadi bahwa kami menemukan istilah bahwa virus ini bukan mutasi tetapi meliuk. Jadi kalau kita melihat bagaimana Ronaldo bermain sepak bola, itulah virus corona ini. Jadi kami mempunyai 3 program untuk membuat bagaimana dalam menghadang virus corona ini. Yang pertama adalah, yang pertama kali kami lontarkan adalah melalui empon-empon, yaitu jamu, ya, jadi jahe, kunyit, serai, dan temulawak. Di mana diharapkan bahwa pada waktu itu sesuai dengan riset kami tahun 2007-2008, yaitu empon-empon ini bisa mengatasi aspek efek dari infeksi dari virus flu burung waktu itu. Nah, kemudian setelah saya melihat bahwa efek dari empon-empon ini, di mana kebanyakan bahan alami di Indonesia itu berhenti di pada aspek bahwa dia meningkatkan imunitas tubuh atau sebagai imunomodulator atau imunosuplemen. Nah, setelah kami pelajari kenapa bahan herbal itu berhenti di situ, disebabkan karena alat risetnya memang berhenti di situ. Kenapa tidak sekaligus ditantang bahwa bahan-bahan herbal ini bisa sebagai antivirus? Oleh karena itu desain riset untuk bahan herbal ini kami lakukan untuk mengetahui bahwa ada bahan aktif yang multi compound di dalam bahan herbal itu bisa menghentikan virus ini. Itu yang kira-kira 2 minggu lagi bisa kita evaluasi lagi bagaimana hasil-hasilnya, termasuk juga penurunan virus dari hewan-hewan yang kita infeksi. Yang kedua adalah dengan melihat dari aspek penutupan covering terhadap atau pengikatan terhadap reseptor, yaitu AC2. Nah, itu kami mencoba dengan teman-teman dari teknik kimia itu bagaimana cara mengikat AC2 ini di dalam saluran pernapasan sampai di paru-paru. Maka teman-teman dari teknik kimia menemukan suatu komposisi yang kita sebut dengan BCL. Ya, jadi dari situ maka BCL ini bisa mengikat AC2. Dengan diikatnya reseptor yang ada di dalam saluran pernapasan itu, diharapkan bahwa virus itu tidak ada tempat masuk ke dalam tubuh penderita. Yang ketiga adalah kami merancang vaksinasi untuk corona. Nah, insya Allah ini kerjasama dengan Rumah Sakit Angkatan Laut Surabaya dengan metode yang spesifik, yaitu dengan metode atau teknologi knockout flu virus. Jadi yang kita gunakan itu adalah virus influenza, tetapi di dalam salah satu fragmen dari virus influenza itu kita ganti dengan fragmen dari corona, sehingga nanti vaksin itu bisa bivalen. Jadi di samping bisa mengeluarkan antibodi terhadap corona, dia juga mengeluarkan antibodi terhadap influenza. Jadi itu program-program yang kami lakukan selama ini untuk melihat corona sebagai tantangan di dalam bidang riset. Baik, Prof. Nidom, formulasi BCL ini sudah dicoba ke sampel virus tidak? Jadi di BCL ini sudah kita coba di sel yang mempunyai reseptor AC2 dan itu bisa mengikat AC2-nya. Nah, sekarang sedang kita tingkatkan ke tahap kedua, yaitu sel tadi diberikan dengan
BCL kemudian diinfeksi dengan virus. Maka virus itu apakah nanti menempel atau tidak. Nah, sebagian sudah kelihatan bahwa virus itu tidak menempel pada sel. Nah, itu yang penting. Nah, kemudian nanti akan tahap berikutnya, mungkin 2-3 minggu lagi, itu dicoba pada hewan. Jadi memang hewannya ini agak spesifik, yaitu yang disebut ferret. Karena ferret ini adalah golden animal untuk respiratory disease. Jadi dengan harapan bahwa di dalam saluran pernapasan dari hewan ini, reseptor-reseptor corona itu nanti akan terikat oleh BCL itu. Nah, nantinya jikalau ini kemudian sudah dipatenkan dan sudah diteliti lebih lanjut, obat tersebut formulasi BCL nanti diwujudkan dalam bentuk obat oral atau metode penguapan seperti dijelaskan Prof. Nidom ke media-media? Ya, jadi karena ini sifatnya bahwa AC2 hanya di dalam saluran pernapasan, maka kita harus ada device, ada alat yang hanya bisa penguapan itu hanya di saluran pernapasan dan paru-paru. Jadi tidak perlu masuk ke dalam saluran pernapasan, saluran pencernaan. Jadi apakah nanti device-nya itu dalam bentuk penguapan, jadi seperti kalau di obat flu itu zanamivir. Zanamivir itu adalah salah satu obat flu yang memasukkannya itu dengan penyemprotan, penggerusan dari zanamivir yang bersifat padat kemudian dihisap begitu. Prof, ditahan dulu saya. Ya. Ditahan dulu ya Prof. Nidom, karena saya nanti akan meminta usai jeda berikut Dr. Dewi untuk menimpali bahwa kalau memang masalah pernafasan atau yang di paru-paru sudah tertangani, tapi penyakit bawaan ini juga menjadi krusial, Dr. Dewi. Ketika obat ini nanti akan dipatenkan, kemudian bisa mengobati COVID-19 sesaat lagi pemirsa. Di Apa Kabar Indonesia Malam.